Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Ramdal Vida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kelompok. Adapun isi dari materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian kelompok, peran sosial, peran gender, kohesivitas kelompok, dan social facilitation, serta contoh kasusnya. Yang pertama ada pengertian kelompok menurut para ahli. Menurut George Horman pada tahun 1950, kelompok didefinisikan sebagai sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu yang tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Menurut Mills, tahun 1967, kelompok merupakan satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai tujuan dan yang mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti. Kemudian ada dari Baron and Brine pada tahun 1979. Baron and Brine mendefinisikan kelompok sebagai kelompok itu memiliki dua tanda psikologis, yaitu adanya sense of belonging, dan yang kedua itu nasib anggota kelompok tergantung satu sama lain, sehingga hasil setiap anggota tergantung dengan anggota yang lain. Yang terakhir, ada definisi dari Mardikanto pada tahun 1993. Mardikanto mendefinisikan kelompok sebagai himpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang memiliki ciri-ciri ikatan yang nyata, memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya, memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas, memiliki kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepakati bersama, dan memiliki keinginan dan tujuan bersama. Dari pengertian-pengertian dari para ahli bisa didefinisikan bahwa kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, serta terdapat norma yang mengikat seluruh anggota. Selanjutnya, peran sosial. Peran sosial itu merupakan bagian yang dimainkan oleh individu sebagai anggota kelompok sosial. Dengan adanya peran sosial ini, perilaku kita akan berubah sesuai dengan peran sosial yang dianut. Pengertian peran sosial sendiri itu adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Dalam peran sosial terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Kemudian ada macam-macam peran sosial. Peran sosial itu dibagi dari cara mendapatkannya. Dari cara mendapatkannya itu ada dua, yaitu peran bawaan dan pilihan. Peran bawaan seperti namanya, itu peran yang didapatkan secara otomatis, kayak peran sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Nah, kalau peran pilihan itu adalah peran yang didapatkan melalui usaha. Jadi, kita membutuhkan usaha untuk mendapatkan peran itu. Contohnya adalah peran sebagai dokter, peran sebagai guru, pilot, dan lain-lain. Yang kemudian berdasarkan cara pelaksanaan. Dari cara pelaksanaan ada dua, yaitu peran yang diharapkan dan peran yang disesuaikan. Peran yang diharapkan ini adalah peran yang diharapkan masyarakat untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, peran seorang polisi yang dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya. Kalau peran yang kedua adalah peran yang disesuaikan, yaitu peran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut tertentu. Contohnya saat pelawak sedang melawak, maka ia harus melakukan perannya dengan baik. Yang ketiga, ada berdasarkan prioritas pelaksanaannya. Ada dua, yaitu peran kunci dan peran tambahan. Seperti namanya, peran kunci merupakan inti dari beberapa peran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah Bunara yang seorang tentara. Ia juga ibu rumah tangga dan anggota komunitas pencegah hewan. Peran pokok dari Bunara adalah seorang tentara. Nah, sedangkan peran tambahan ini adalah peran yang dilakukan setelah seseorang melakukan peran utamanya. Jadi, tadi Bunara kan sebagai tentara punya peran-peran lainnya, yaitu perannya sebagai ibu rumah tangga dan anggota komunitas penyuka hewan. Yang selanjutnya ada konsep peran sosial. Konsep peran sosial dibagi menjadi 7, yaitu role conflict, role distancing, role exit, role expectation, role performance, loss reversal, dan role segregation. Role conflict itu adalah mengacu
pada situasi yang terjadi saat orang diharapkan untuk bertindak dalam peran yang kontradiktif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu yang bekerja seringkali dianggap tidak cocok dengan peran istri yang baik. Yang kedua itu role distension. Role distancing atau namanya menjauhkan peran itu mengacu pada praktik menjauhkan diri dari peran. Contohnya saat aktor harus membuktikan konsep ini antara perspektif profesional dan perspektif pribadinya. Yang ketiga itu role exit, yaitu proses pemberhentian peran untuk menggantinya dengan yang baru. Contohnya saat kita akan menjadi orang tua, maka peran kita pun akan berubah. Yang keempat itu ada role expectation, yaitu ekspektasi peran merujuk pada serangkaian tindakan yang diharapkan dari seseorang dengan perannya. Contohnya itu guru yang diharapkan memiliki kompetensi dalam mengajar dan mendidik. Selanjutnya ada role performance. Role performance atau kinerja peran mengacu pada tingkat kinerja seseorang dalam melakukan perannya. Yang keenam itu ada role reversal, yaitu kembalikan peran. Kembalikan peran ini mengacu pada tindakan orang yang saling bertukar peran. Contohnya seorang konselor yang sedang meminta saran pada kerabatnya. Yang terakhir ada role segregation. Segregasi peran ini mengacu pada pemisahan peran satu sama lain. Contohnya seorang psikolog yang tidak menerima keluarganya sebagai klien. Selanjutnya ada jenis-jenis peran sosial. Peran sosial itu dibagi menjadi 5, yaitu peran budaya, diferensi sosial, situasi peran khusus, peran biososiologis, dan terakhir peran gender. Peran budaya adalah salah satu atribut utama dalam masyarakat. Seseorang yang masuk dalam wilayah budaya itu harus memenuhi harapan masyarakat yang melekat padanya. Yang kedua itu diferensiasi sosial. Diferensi sosial ini mengacu pada perubahan sosial dengan profesi dan hubungan. Yang ketiga, situasi peran khusus. Seseorang harus mengambil peran yang berbeda dengan situasinya. Yang keempat itu ada peran biososiologis. Manusia memiliki banyak tanggung jawab terhadap konservasi, pelestarian alam, dan anggotanya. Yang terakhir ini yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya, yaitu peran gender. Peran gender adalah peran yang diharapkan seorang memainkan contoh status sosial yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Peran gender seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan peran laki-laki. Peran gender bersifat budaya dan pribadi. Peran-peran ini menentukan bagaimana pria dan wanita harus berpikir, berbicara, berpakaian, berinteraksi dalam konteks masyarakat. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Collins and Raven pada tahun 1964 menjelaskan bahwa kohesivitas itu merupakan kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kohesivitas kelompok adalah proses kesatuan, kelekatan, atau budaya daya tarik individu terhadap kelompok dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya yang memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan kelompok. Contoh dari kohesivitas kelompok ini adalah PT Sejahtera terkenal sebagai kelompok yang solid. Hal tersebut sudah banyak diketahui oleh banyak orang yang ada di wilayah Jawa. Manajernya pernah memaparkan penyebab mereka solid, yaitu karena komunikasi yang terjalin di antara mereka tidak pernah putus. Selanjutnya adalah social facilitation. Fasilitasi sosial ini adalah suatu fenomena berupa peningkatan kinerja dan performa seseorang secara fisik dan kognitif dikarenakan hadirnya orang lain di sekitar mereka baik secara fisik, yaitu nyata, tersirat, maupun hanya dalam bayangan atau benak. Namun, keberadaan orang lain ini dapat juga menghambat efektivitas seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Perubahan kinerja dalam social facilitation ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu co-action effect dan audience effect.
Jadi co-action effect ini peningkatan kinerja yang disebabkan adanya orang lain yang mengerjakan tugas atau pekerjaan yang sama. Yang kedua itu audition effect, yaitu peningkatan kinerja seseorang yang terjadi karena ketika ada orang atau sekelompok orang di depannya. Ada contoh social facilitation, yaitu ketika seorang musisi sedang tampil di panggung, maka ketika dia tampil di panggung yang sangat besar dan banyak orangnya, itu akan berbeda semangat dan maksimalnya dia tuh berbeda dengan dia saat sendiri dan tidak terlalu banyak orang yang melihat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.